Salam sidang jemaat Tuhan yang terkasih. Kita bersyukur kebaikan Tuhan luar biasa dalam kehidupan kita. Anugerah Tuhan masih kita rasakan juga sampai hari ini. Tuhan anugerahkan kepada kita sukacita, damai sejahtera, dan buka kesehatan. Mari kita merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Persiapkan hatinya. Namun sebelumnya kita memuji Tuhan, kita katakan mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi lebih sungguh. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari 2 Samuel pasal 19 ayat 16 sampai 39. Demikianlah firman Tuhan. Juga Simei bin Gera orang Benyamin yang dari Bahurim itu cepat-cepat datang bersama-sama dengan orang-orang Yehuda untuk menyongsong Raja Daud. Juga ada 1.000 orang dari daerah Benyamin bersama-sama dengan dia, dan Ziba hamba keluarga Saul, dan ke-15 anaknya laki-laki, dan ke-20 hambanya bersama-sama dengan dia datang tergesa-gesa ke Sungai Yordan mendahului raja, lalu menyeberang dari tempat penyeberangan untuk menyeberangkan keluarga raja dan untuk melakukan apa yang dipandangnya baik. Maka Simei bin Gera sujud di depan raja ketika raja hendak menyeberangi Sungai Yordan, dan berkata kepada raja, "Janganlah kiranya tuanku tetap memandang aku bersalah, dan janganlah kiranya tuanku mengingat kesalahan yang dilakukan hambamu ini pada hari tuanku raja keluar dari Yerusalem. Janganlah kiranya raja memperhatikannya lagi. Sebab hambamu ini tahu bahwa hamba telah berbuat dosa. Dan lihatlah, pada hari ini akulah yang pertama-tama datang dari seluruh keturunan Yusuf untuk menyongsong tuanku raja." Lalu berbicaralah Abisai anak Zeruya, katanya, "Bukankah Simei patut dihukum mati karena ia telah mengutuki orang yang diurapi Tuhan?" Tetapi Daud berkata, "Apakah urusanku dengan kamu, hai anak-anak Zeruya, sehingga kamu pada hari ini menjadi lawanku? Masakan pada hari ini seorang dihukum mati di Israel? Sebab bukankah aku tahu bahwa aku pada hari ini adalah raja atas Israel?" Kemudian berkatalah raja kepada Simei, "Engkau tidak akan mati." Lalu raja bersumpah kepadanya. Juga Mephiboset bin Saul menyongsong raja. Ia tidak membersihkan kakinya dan tidak memelihara janggutnya, dan pakaiannya tidak dicucinya sejak raja pergi dari hari ia pulang dengan selamat. Ketika ia dari Yerusalem menyongsong raja, bertanyalah raja kepadanya, "Mengapa engkau tidak pergi bersama-sama dengan aku, Mephiboset?" Jawabnya, "Ya tuanku raja, aku ditipu hambaku, sebab hambamu ini telah berkata kepadanya, 'Pelanailah keledai bagiku, supaya aku menungganginya dan pergi bersama-sama dengan raja, sebab hambamu ini timpang.' Ia telah memfitnahkan hambamu ini kepada tuanku raja. Tetapi tuanku raja adalah seperti malaikat Allah. Sebab itu perbuatlah apa yang tuanku pandang baik. Walaupun seluruh kaum keluargaku tidak lain dari orang-orang yang patut dihukum mati oleh tuanku raja, tuanku telah mengangkat hambamu ini di antara orang-orang yang menerima rezeki dari istanamu. Apakah hakku lagi? Dan untuk apa aku mengadakan tuntutan lagi kepada raja?" Tetapi raja berkata kepadanya, "Apa gunanya engkau berkata-kata lagi tentang halmu? Aku telah memutuskan engkau dan Ziba harus berbagi ladang itu." Lalu berkatalah Mephiboset kepada raja,
biarlah ia mengambil semuanya, sebab tuanku raja sudah pulang dengan selamat. Juga Barzilai orang Gilead itu telah datang dari Ragelim dan ikut bersama-sama raja ke sungai Yordan untuk mengantarkannya sampai di sana. Barzilai itu sudah sangat tua, 80 tahun umurnya. Ia menyediakan makanan bagi raja selama ia tinggal di Mahanaim, sebab ia seorang yang sangat kaya. Berkatalah raja kepada Barzilai, ikutlah aku akan memelihara engkau di tempatku di Yerusalem. Tetapi Barzilai menjawab raja, berapa tahun lagikah aku hidup sehingga aku harus pergi bersama-sama dengan raja ke Yerusalem? Sekarang ini aku telah berumur 80 tahun. Masakan aku masih dapat membedakan antara yang baik dan yang tidak baik? Atau masih dapatkah hambamu ini merasai apa yang hamba makan atau apa yang hamba minum? Atau masih dapatkah aku mendengarkan suara penyanyi laki-laki dan penyanyi perempuan? Apa gunanya hambamu ini lagi menjadi beban bagi tuanku raja? Sepotong jalan saja hambamu ini berjalan ke seberang sungai Yordan bersama-sama dengan raja. Mengapa raja memberikan ganjaran yang sedemikian kepadaku? Biarkanlah hambamu ini pulang, sehingga aku dapat mati di kotaku sendiri, dekat kubur ayahku dan ibuku. Tetapi inilah hambamu Kimham. Ia boleh ikut dengan tuanku raja. Perbuatlah kepadanya apa yang tuanku pandang baik. Lalu berbicara raja, baiklah, Kimham ikut dengan aku. Aku akan berbuat kepadanya apa yang kau pandang baik, dan segala yang kau kehendaki daripadaku akan kulakukan untukmu. Kemudian seluruh rakyat menyeberangi sungai Yordan. Juga raja menyeberang setelah berpamitan dengan Barzilai dengan ciuman. Lalu orang ini pun pulanglah ke tempat kediamannya. Demikianlah firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah mengasihi lebih sungguh. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam hidup kita di dunia ini, seringkali kita diperhadapkan dengan berbagai persoalan yang tidak menyenangkan bagi kita. Belajar untuk hidup bijak sebagai orang percaya, kita lebih harus belajar untuk dapat menguasai diri kita, menjaga sikap untuk tidak lekas marah, menjaga sikap kita untuk tidak menyakiti orang lain, meski diperhadapkan dengan situasi yang tidak nyaman sebenarnya. Saudara terkasih, pada bacaan kita hari ini, Alkitab mengajarkan kita tentang kisah Shimei dan Daud, Mephiboset dan juga Barzilai. Shimei merupakan musuh Daud yang berasal dari kubu keluarga Saul. Shimei pada interaksi pertamanya dengan Daud, pertemuan pertamanya dengan Daud, secara umum dia mengutuk dan menolak Raja Daud sebagai raja. Daud dengan bijaksananya memilih untuk berdiam diri, menolak marah dan gegabah dalam mengambil langkah untuk mengatasi Shimei atau untuk menghukum Shimei. Karena Raja Daud mau berpegang pada kebijaksanaan pemberian Tuhan untuk mengontrol emosi dan tidak gegabah, hasil Shimei yang tadinya adalah musuhnya berubah menjadi sekutunya. Artinya, Raja Daud mau menunjukkan bahwa walaupun dia mendapat perlakuan yang kurang baik, tapi Raja Daud tetap mengasihi mereka dan memaafkan mereka. Raja Daud memiliki hikmat dari Tuhan Allah dalam mengambil keputusan yang terbaik. Semuanya tujuannya untuk kemajuan bangsa atau kerajaan Israel. Raja Daud
tidak egois dia, tidak mementingkan dirinya sendiri, tetapi dia mementingkan kemajuan daripada bangsa Israel. Begitu juga dengan kepada Mephiboset dan kepada Barzilai. Raja Daud juga menunjukkan kasihnya yang luar biasa dengan menghormati dan menghargai mereka. Sidang jemaat Tuhan, pertanyaannya bagaimana dengan kita? Apa yang kita lakukan kalau orang lain memfitnah, menjahati kita, memaki kita, mengutuk kita seperti yang dialami oleh Raja Daud? Bagaimana dengan sikap kita? Seperti tema kita hari ini, kita harus saling mengasihi lebih sungguh satu dengan yang lain. Walaupun berat, sidang jemaat Tuhan, kita lakukan. Kita berikan yang terbaik. Kita berusaha memaafkan mereka dan berdoa untuk mereka. Inilah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada umatnya. Inilah sebenarnya yang diinginkan oleh Tuhan kepada kita. Terkadang kalau kita berpikir secara dunia, sulit kita untuk mengasihi lebih sungguh. Bagaimana kita mengasihi orang yang selalu jahat kepada kita? Bagaimana kita mengasihi orang yang selalu membuat kita kesal, membuat kita marah, membuat kita jengkel? Tetapi Tuhan katakan, kasihilah dia. Mengasihi lebih sungguh, seperti tema kita. Saya yakin dan percaya sidang jemaat Tuhan mampu untuk melakukannya agar nama Tuhan dipermuliakan dan kita diberkati oleh Tuhan, keluarga kita diberkati oleh Tuhan, pekerjaan kita diberkati oleh Tuhan, dan kita hidup rukun satu dengan yang lain, tidak ada percekcokan, tidak ada gontok-gontokan, tidak ada saling membenci, tetapi kita saling mengasihi lebih sungguh. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Firman Tuhan hari ini yang mengajari kami bahwa kami harus saling mengasihi lebih sungguh, seperti Daud yang mengasihi Simei, Mephiboset dan Barzilai. Raja Daud menunjukkan kasihnya, menunjukkan hikmatnya. Dia tidak egois, tetapi dia mementingkan bangsa Israel, karena dia percaya semua hidupnya adalah milik Allah dan semua keputusannya berasal daripada Allah. Begitu dengan kami ya Tuhan, berkati kami semuanya agar kami dapat melakukan sesuai dengan yang Tuhan inginkan untuk kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin.